Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 7, hari ini kita akan masuk ke bilangan 8 dari ayat 1 sampai 4 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang kandil. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat. Dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya." Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah oke guys, jadi di ayat 1 sampai 2, Tuhan memerintahkan Harun untuk menyalakan lampu-lampu di kandil. Kandil bercabang 7 ini bukan sekedar alat penerangan, melainkan simbol yang kaya makna. Dalam dunia Ibrani, kandil atau menorah melambangkan pohon kehidupan di Taman Eden. Dengan demikian, setiap kali cahaya itu dinyalakan, umat Israel diingatkan bahwa Allah adalah sang sumber kehidupan. Penempatan lampu yang menghadap ke depan bukan asal-asalan ya guys. Cahayanya menerangi meja roti sajian dan mezbah ukupan, dua perabot yang menunjuk kepada pemeliharaan Allah dan jalan menuju hadiratnya. Di ayat 3, Harun menaati perintah itu persis seperti yang diperintahkan. Ketaatan Harun menegaskan bahwa penyalaan terang Allah tidak boleh ngikutin selera manusia, tetapi harus sesuai firman-Nya. Cahaya ini nggak boleh padam, tetapi harus dijaga terus-menerus. Ada tanggung jawab kudus di pundak para imam untuk memastikan terang itu tetap menyala. Lalu di ayat 4, kandil itu dibuat dari emas tempaan, sesuai pola surgawi yang diperlihatkan Allah kepada Musa. Artinya, kandil ini bukan karya seni biasa, melainkan refleksi dari realitas surgawi. Apa yang ada di bumi adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Dengan kata lain, setiap detail ibadah Israel adalah undangan untuk melihat keindahan, kekudusan, dan kemuliaan Allah sendiri. Keren sih. Di Perjanjian Baru, gambaran terang mencapai puncaknya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Terang kandil di ruang kudus menunjuk pada Tuhan Yesus yang hadir untuk menerangi dunia yang gelap. Nah, jika di Perjanjian Lama, imam menjaga supaya pelita itu tetap menyala, maka di Perjanjian Baru, Kristus datang sebagai terang yang tidak pernah padam. Dan lebih dari itu, Tuhan Yesus memanggil kita, murid-muridnya, untuk menjadi terang dunia. Dengan kata lain, kandil emas itu kini hidup dalam diri kita. Kita adalah pembawa terang Allah ke dalam dunia. Ya, demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah, ayat hari ini memang pendek, tapi maknanya dalam banget. Hanya 4 ayat, tapi seperti cahaya kandil yang kecil di ruang kudus, ayat ini menyorot hal besar. Bagaimana Allah menyinari umatnya, dan bagaimana umatnya merespons terang itu, sampai akhirnya jadi pemancar terang Allah yang ada di dalam diri umat. Keren kan? Pertama sih perlu memahami bahwa terang itu bukan kita yang ciptakan. Terang itu datang dari Tuhan Yesus. Sama seperti Harun gak bikin nyala api sendiri tanpa minyak dan kandil yang ditentukan Tuhan, kita juga gak bisa bersinar tanpa melekat pada Yesus, sumber terang sejati. Mungkin kamu lagi ngerasa kayak lampumu mulai redup, kamu lelah, gagal, imanmu goyah. Tapi kabar baiknya, Allah gak minta kamu bersinar sendiri. Dia minta kamu datang kepadanya setiap hari, biar dia yang isi minyaknya lagi. Tugas kita menjaga terang itu tetap hidup, setia setiap hari, kayak Harun di kemah suci. Dan ketika terang itu menyala, bukan cuma kamu yang diterangi, tapi orang-orang di sekitarmu. Temanmu yang lagi down, mungkin anggota keluarga yang lagi perlu dikuatkan juga. Bisa jadi terang itu berdampak pada dunia yang lagi kacau. Tuhan Yesus mau memakai terang itu melalui kamu. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini yang membuat terang itu rasanya kok redup? Lalu yang kedua,
Bagaimana kamu bisa menjaga terang imanmu tetap menyala hari ini seperti Harun menjaga pelita? Dan yang ketiga, siapa satu orang di sekitarmu yang butuh terang Kristus melalui hidupmu minggu ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Dikau yang menyalakan terang di kemah kudus, yang memerintahkan Harun menjaga nyalanya tanpa henti. Aku datang hari ini dengan pelita hatiku yang terkadang redup, tertiup lelah, dilanda ragu, hampir padam oleh kesibukan. Tapi aku percaya, terang itu bukan berasal dariku, terang itu milikmu. Dan Dikaulah yang sanggup menyalakan kembali, bahkan dari sumbu yang berasap. Tuhan, ajarku untuk setia seperti Harun, datang setiap hari, menjaga api iman tetap hidup, dan menyalakan terang-Mu di tempat-tempat yang gelap, di keluargaku, pekerjaanku, pikiranku, dan relasiku. Tuhan Yesus, terang dunia, terangilah aku, dan nyalakan aku kembali, supaya aku bisa menerangi orang lain dan menunjukkan jalan kepadamu. Amin. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus menyertai kamu. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.